dalam proses pencairan tersebut banyak ini komen-komen negatif dari netizen juga, dari penerima program bantuan sosial yang lainnya. Kenapa bantuannya tidak cair lagi di tahun 2024 untuk penerima beras? Kemudian banyak yang menerima dari status keluarga mampu, keluarga kaya, atau keluarga berada. Pencairan bantuan PKH dan BPNT merata ke berbagai wilayah. Kita sama-sama mengetahui surat undangan yang sudah dibagikan ke setiap KPM. Proses pencairan lewat PT Pos Indonesia, baik itu BPNT periode salur Februari Maret 2024 ataupun BPNT tahap pertama yang belum tercairkan kepada penerima manfaat, termasuk juga bagi KPM PKH yang baru cair saat ini. Nah teman-teman sahabat sosial, bagaimana dengan perkembangan update terbaru informasi PKH tahap kedua? Sudah ada titik terang saat ini dan KPM tersebut akan segera diterbitkan list data bayar atau SP2D pencairan bantuan sosial. Teman-teman sahabat sosial, kita akan juga menjelaskan, masih banyak yang bertanya terkait pencairan bantuan beras 10 kg. Saat ini yang sudah masuk di periode bulan Maret 2024, masih banyak KPM yang belum cair bantuan berasnya. Baik itu sebagian KPM masih ada menunggu proses pencairan tahap kedua atau baru tersalurkan tahap kedua. Kemudian bagi KPM yang menunggu pencairan untuk tahap ketiga. Informasi tersebut kita akan coba jelaskan di video kali ini. Ditonton saja video ini sampai habis, jangan di skip sehingga tidak menimbulkan kegagalpahaman. Kita intro terlebih dahulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih teman-teman yang selalu standby di channel ini. Kita kembali mengabarkan informasi terbaru perkembangan program bantuan sosial. Nah teman-teman, sudah semakin merata pencairan bantuan PKH, bantuan BPNT yang cair Rp400.000, yang cair Rp600.000. Bahkan saat ini teman-teman sahabat sosial, tanpa diduga-duga untuk informasi pencairan selain bantuan BPNT, KPM juga mendapatkan bantuan senilai ada yang Rp500.000, ada yang 1 juta lebih tentunya bagi KPM. Tentu proses penyaluran ini diberikan untuk KPM yang lolos verifikasi. Kita akan coba jelaskan tentunya bagaimana dengan perkembangan program PKH tahap kedua, kemudian BLT mitigasi. Kapan ya bantuan ini dicairkan? Undur lagi, dan undur lagi. Nah teman-teman sahabat sosial, disimak informasi ini sampai habis. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, bagi yang baru gabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Teman-teman sahabat sosial, selamat menjalankan ibadah puasa. Tak terasa sebentar lagi memasuki Lebaran Idul Fitri 2024. Untuk proses pencairan bantuan sosial terus dikebut sehingga memenuhi kuota yang sudah ditetapkan. Hari ini, besok, dan seterusnya pencairan terus dilakukan. Apalagi saat ini untuk proses penyaluran lewat PT Pos Indonesia. KPM mengetahui ada yang cair Rp400.000 lewat PT Pos Indonesia. Surat undangan sudah dibagikan, yaitu periode salur Februari Maret 2024. Apakah sudah dapat surat undangannya? Jika belum dapat, nah teman-teman, banyak faktor kemungkinan. Bisa saja KPM tersebut tidak dapat lagi bantuan sosial, atau KPM tersebut datanya bermasalah, atau juga KPM tersebut diproses verifikasi ulang datanya, sehingga nanti akan ada KPM susulan lagi. Ingat teman-teman sahabat sosial, untuk bantuan BPNT segera dituntaskan bagi 18,8 juta KPM, pencairan tahap pertama, pencairan tahap kedua untuk 2 bulan sekaligus. Kita akan coba jelaskan juga. Nah teman-teman sahabat sosial, untuk tahun 2024 memang metode penyaluran cukup berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Dan itu juga dibahas di dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI bersama tentunya Kementerian Sosial. Nah, proses penyaluran ini tentunya tidak bisa kita tebak. Kapan tanggal cairnya, kemudian kapan waktu cairnya, karena itu wewenang langsung dari Kementerian Sosial. Apakah salurnya 1 bulan, apakah salurnya 2 bulan, apakah salurnya 3 bulan. Yang jelas, tentu proses ini dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, untuk saat ini semakin merata pencairan bantuan BPNT tahap kedua periode salur Februari Maret. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan, segera cairkan bantuannya. Jangan lupa dibawa KTP-nya. Kemudian ada KPM yang cair Rp600.000. Ini tanpa diduga-duga ya. KPM tersebut masuk bantuannya dari bulan Januari, Februari, Maret 2024. Pencairan ini dilakukan karena merupakan hasil validasi data baru, menggantikan KPM yang sudah tergraduasi sehingga masuklah KPM terbaru. Banyak dari KPM BPNT, nilai bantuannya Rp600.000 untuk 3 bulan pencairan. Kemudian ada juga KPM yang sebelumnya hanya mendapatkan bantuan BPNT. Kok saya nggak dapat bantuan PKH-nya?
Padahal ada komponen-komponen PKH di dalamnya. Nah, tanpa diduga-duga juga, saat ini banyak yang cair bantuan PKH-nya, baik itu lewat KKS ataupun lewat PT Pos Indonesia. Bayangkan ada yang mendapatkan Rp500.000, di luar BPNT tentunya. Ada yang mendapatkan Rp650.000, bahkan ada yang mendapatkan 1 juta lebih. Itu untuk 2 bulan alokasi jika dicairkan lewat KKS. Kemudian untuk PT Pos Indonesia disalurkanlah 3 bulan sekaligus. Saat ini kita masih menunggu proses PKH tahap kedua, begitu teman-teman sahabat sosial. Kami mendapatkan informasi nih, untuk PKH tahap kedua memang betul sudah tahap final closing, namun dalam tahapan proses keterangan rekening berhasil. Nah, bantuan tersebut sudah tertera nama-nama KPM di dalam data 6NG. Nama KPM tersebutlah yang akan diteruskan nantinya untuk diterbitkan list data bayar. Ingat teman-teman, list data bayar atau SP2D ini nanti akan diterbitkan dan diserahkanlah ke lembaga penyalur. Apakah nanti lewat BRI yang lebih dahulu cairnya, atau lewat Bank BNI yang lebih dahulu cairnya, atau bisa saja lewat Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Biasanya ini berpacu ya, pencairan antara BNI dengan BRI. Nah, teman-teman sahabat sosial, ambil saja sisi positifnya, dalam waktu dekat ini segera disalurkan bantuan PKH tahap kedua. Mudah-mudahan tentu di akhir Maret ataupun di awal April 2024, karena sebentar lagi juga masuk cuti lebaran, sehingga bantuannya bisa saja diintekin sementara. Nah, teman-teman sahabat sosial, PKH tahap kedua sudah kita jelaskan. Bagaimana dengan kabar BLT mitigasi resiko pangan? Bantuan BLT ini sudah ditetapkan cair sebelum Lebaran Idul Fitri. Namun sampai saat ini belum ada surat yang diterbitkan langsung, baik itu lewat Kementerian Sosial atau langsung dari pusat tentunya. Siapa nanti bertanggung jawab untuk mencairkan bantuan BLT mitigasi risiko pangan ini. Nilainya Rp600.000. Lewat Bapak Muhajir Effendi pun telah menyampaikan di awal Maret sebelumnya. Namun sampai saat ini belum juga tersalurkan. Kita masih menunggu informasi pasti dari pusat. Kapan tanggal cairnya tentu kami tidak mengetahui. Itu wewenang langsung dari pusat. Nah, BLT mitigasi risiko pangan ini merupakan pengganti BLT El Nino. Mudah-mudahan saja penerimanya sama dengan penerima BLT El Nino. Totalnya 18,8 juta KPM. Itu diberikan anggaran 11 triliun lebih untuk pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Mudah-mudahan nanti cair serentak dengan PKH tahap kedua, atau memang terjadi perbedaan penyaluran. Kita masih menunggu tentunya. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan apa kabar ini dengan bantuan beras 10 kg. Banyak yang bertanya bantuan beras ini. Bantuan beras disalurkan untuk 6 bulan periode. Ini tambahan di tahun 2024 dari bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Juni 2024. Pencairan 10 kg setiap bulannya. Namun dalam proses pencairan tersebut banyak ini komen-komen negatif dari netizen juga, dari penerima program bantuan sosial yang lainnya. Kenapa bantuannya tidak cair lagi di tahun 2024 untuk penerima beras? Kemudian banyak yang menerima dari status keluarga mampu, keluarga kaya, atau keluarga berada. Nah, teman-teman sahabat sosial, penerima program bantuan beras 10 kg ini ditujukan bagi penerima manfaat yang terdata dalam data P3KE. Maaf teman-teman sahabat sosial, ada yang lewat barusan di depan, jadi bunyinya kita maklumi ya. Kita tunggu sebentar. Jadi, penerima program bantuan beras ini dari data P3KE. Data tersebut milik data Kemenko PMK di bawah pimpinan Bapak Muhajir Effendi. Saat ini bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Dan data P3KE ini data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, program bantuan sosial beras 10 kg ini dari data P3KE, data gabungan. Pertama, data BKKBN, data BPJS, baik itu ketenagakerjaan atau kesehatan, kemudian tambahan data PNM, permodalan nasional madani. Ini rata-rata nasabah mekar. Jadi teman-teman sahabat sosial, tentu ini di luar tanggung jawab Kementerian Sosial. Apakah penerimanya keluarga mampu? Apakah penerima keluarga miskin ekstrim? Tentu hanya pusat yang mengetahui, karena wewenang langsung dari pusat. Kemudian teman-teman sahabat sosial, tidak sedikit juga KPM PKH, KPM BPNT mendapatkan bantuan beras juga, karena KPM tersebut juga terdata dalam data P3KE. Tahun 2024 penerima atas nama suami atau kepala keluarga. Jadi teman-teman, sudah jelas ya informasi perkembangan program bantuan sosial. Terima kasih, jangan lupa di-share informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.